di sini penuh makna. Di Akmal Sabila cinta tercipta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat Akmal di rumah, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sobat Akmal yang ada di rumah maupun kakak-kakak yang ada di studio hari ini, terasa kita sudah berada di hari yang ke-14. Dan seperti biasa sambil menunggu azan maghrib, kita mendengarkan tausiah dari Mencari Ridho Ilahi Kabupaten Cirebon mengaji 30 hari bersama SMA IT Akmal Sabila dan Bank BJB Cabang Sumber. Baik, Sobat Akmal yang ada di rumah, kita ambil Al-Qur'annya, kita bertadarus bersama hari ini. Dan hari ini suratnya yaitu Al-Mulk ayat 1-5. Mari kita mulai mengaji bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala wa huwal 'azizur ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'al basara hal tara min futur summa rji'al basara karratayni إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير صدق الله العظيم. Shadaqallahul Azim. Masya Allah. Tadi kita bukan hanya sekedar membaca, tapi sedang berbincang dengan Allah lewat kalamnya. Semoga Al-Quran yang kita baca hari ini kelak menjadi penolong kita dan tak ada penolong selainnya. Baik Sobat Akmal yang ada di rumah, tema hari ini yaitu tentang Ramadan hemat bukan boros. Ayo, siapa yang kalau beli takjil boros? Nah, itu pelajaran kita hari ini di kajian di hari ke-14. Langsung saja kepada Ustaz Habib Khairussani, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan pemirsa yang ada di rumah, Umi, Abi, ayah, bunda, kakak-kakak semua ya, dalam keadaan sehat dan tentunya tetap semangat ya dalam melaksanakan ibadah puasa pada sore hari ini. Ini kita sudah beranjak ya pada puasa yang keberapa nih kakak-kakak nih? 14. Harus semangat ya. Nah, ini kita berbicara tentang hemat ya, tidak boros ya. Ini sangat penting nih ya, Miss ya, Ustazah ya. Nah, ini buat anak-anakku yang ada di rumah ya, anak-anak SD nih ya. Tentunya ketika kita berbicara tentang bulan puasa ya, itu udah mulai ya para pemburu takjil itu menjadi konsumtif ya. Jadi kadang kalau kita ingin berbuka puasa itu biasanya itu di minggu pertama ya, minggu pertama ya, di minggu pertama itu berlomba-lomba untuk beli takjil. Coba kakak lihat deh di tempat-tempat penjualan takjil ya, penuh ramai di minggu pertama itu karena identik masyarakat Indonesia itu ya konsumtif ya, sangat konsumtif terhadap makanan ya. Dan biasanya minggu pertama itu masih kalap makanan ya. Tapi akhirnya terjadinya ya food waste itu ya, mubazir ya. Kadang perut kita kan batas tampungannya terbatas ya. Kalau sudah makan goreng-gorengan 3-4 biji kenyang juga ya. Maka ada beberapa fase yang perlu kita
pelajari dan perhatikan. Ya, kalau di minggu pertama kita sudah lewat, minggu kedua kita sudah lewat juga ya, maka yang terpenting adalah food management ya. Food management itu memilih makanan-makanan yang memang menjadikan sebuah perhatian untuk kita ya. Makanan-makanan buka puasa itu ya, biasanya ya, kakak-kakak nanti ini ya di rumah nih ya, ketika berlibur ya, kita melihat makanan itu kayaknya pengen ini, pengen itu, pengen semuanya. Ini anak-anak yang ada di rumah pun sama ya. Pengennya ada es campur, ada es cendol, ada es cuing. Wah, 3 esnya ada 3 ya. Nanti gorengannya ada goreng bakwan, ada goreng tahu, goreng tempe, batagor, somai. Nanti makannya ada ayam, ada sambal, ada telur, ada macam-macam ya. Nah, itu jadi akan terjadi ya, barang-barang makanan yang sisanya banyak sekali ya. Itu terjadi ya, pasti itu terjadi karena kalap mata. Makanya food management ini dipilih ya. Makanya kalau kalian lihat Instagram food blogger gitu ya, lihat menu-menu makan resto itu, pilih aja satu dalam mindset kalian tuh food management tuh, saya pengen makan telur. Ya udah telur aja, ada telur sama sayur. Sayurnya apa? Saya kira semua yang ada di pikiran itu ya, itu bisa direncanakan ya. Maka ada perencanaan ya. Food management itu direncanakan, pengen makan apa ya. Nah, jadi keyakinan itu nggak bisa semerta-merta tiba-tiba kita mau makan telur, tapi hawa nafsu kita pengen makan yang lebih banyak lagi ya. Makanya dibutuhkan tuh ya, namanya pemikiran di mana kita punya tujuan ya. Tujuan itu kita pengen makan ayam bakar ya, mengetahui orang itu punya pendirian atau enggak ya, di situ. Kalau beli makan aja bingung gimana nih ya. Jadi melatih itu nggak mudah Kak ya, makanya perlu ada manajemen, mengelola, mengatur ya. Apalagi kalau misalkan nanti menjelang lebaran itu, waduh pengen beli baju lebaran. Udah gitu, kalau dulu saya pernah merasakan beli baju lebaran itu ada baju hari pertama, baju hari kedua, baju hari ketiga. Jadi dia tiga style misalkan. Nah, itulah kultur budaya kita. Tapi kalau kita punya pemikiran ini, anak-anak kita kan sekarang harusnya bukan pelit, tapi hemat. Itu beda kayak pelit ya kayak punya tujuan. Uangnya nanti saya habis lebaran saya beliin buat beli novel Islami misalkan ya, beli kalkulator atau beli kamus bahasa Inggris atau beli buku apa gitu. Itu kan berarti punya tujuan. Jadi uang itu kita kelola, dialihkan untuk kepentingan yang lebih berguna di masa yang akan datang. Maka yang terpenting itu ya, kalau kita sedang menjalankan puasa ini, Ramadan ini, kita harus bisa mengelola keuangan itu sendiri. Yang bisa mengelola itu kalian sendiri ya, bukan orang tua kalian. Karena orang tua membatasi, tapi kalian sendiri yang kalap untuk membeli barang-barang yang lebih banyak lagi. Nah, maka sekarang itu bagus ya, sudah mulai kesadaran remaja terhadap dunia perbankan. Makanya alhamdulillah saya bersyukur ya, Akmal Sabila di sini ya, bersinergi dengan Bank BJB ini ya, salah satunya untuk saving uang itu ya sangat bagus ya. Apalagi ada My Gold, program yang untuk menabung ya. Tujuannya apa, menabung itu untuk apa, itu bagus nih. Kakak-kakak kan sekarang, apalagi gubernur kita, Gubernur Jawa Barat ini kan memiliki program ya, pelajaran menabung ya, kerjasama sama Bank BJB. Ini sangat bagus sekali ya. Jadi tujuan kita menabung ini untuk beli keperluan kita di masa yang akan datang, untuk perkuliahan kita. Apalagi anak-anak SMA ini, kalau tidak biasakan nabung, mindset kita akan menjadi mindset konsumtif, boros ya. Coba Kak, saya mau nanya nih, lebih baik ya kita makan di restoran enak tapi kantong kita, dompet kita menjerit, atau mending kita makan di rumah ya, kantong kita aman. Kalau kita sekarang belum punya pikiran tujuan ingin beli ini, beli itu, beli ini dengan uang tabungan, maka kita akan lebih memilih untuk makan di restoran. Tapi kalau kita, saya pengen, mohon maaf, misalkan saya pengen beli tablet yang baru, saya pengen beli laptop, atau saya pengen beli handphone yang baru misalkan, maka mindset yang kita ingin belanjakan itu akan dipikir kembali, karena balik lagi kita harus punya tujuan, harapan uang itu buat apa.
Makanya banyak pedagang, pebisnis itu kalau mengeluarkan uang tuh harus hati-hati tuh. Bukan karena dia pelit, bukan. Karena dia mengelola uang itu di manage untuk kebutuhan dan untuk ya keinginan yang dibutuhkan. Keinginan yang dibutuhkan bukan hanya keinginan yang diinginkan, tapi yang dibutuhkan untuk di masa yang akan datang. Ya itu ya self management ya, manajemen diri. Yang bisa mengelola itu diri kalian sendiri. Masya Allah Ustaz, kamu merasa diingatkan nih, terutama saya pribadi merasa diingatkan. Dan alhamdulillah setiap nasihat yang disampaikan hari ini terasa relevan pastinya dengan kehidupan kita ya. Apalagi kita di Ramadan ini mau bertakjil dengan kalap ya. Oke, sekarang seperti biasa sesi tanya jawab. Baik kakak-kakak, ada yang mau bertanya? Ustaz ingin bertanya, bagaimana sih cara memandang Islam ketika kita kalau kita tuh berlebihan perilakunya? Masya Allah ya, Kakak Maura ini pertanyaannya bagaimana Islam memandang orang yang berlebihan. Ini kita berpedoman ini Kak, ada dalam surat Al-Quran. Coba nanti Kakak lihat ya di surat Al-Isra ayat 27 ya. Itu bahwasanya sesungguhnya ya orang-orang yang boros itu ya, itu sesungguhnya temannya setan ya. Coba deh buka ayat Al-Isra ayat 27 ya. Itu bahwasanya orang-orang yang pemboros itu ya, sesungguhnya pemborosan itu adalah temannya setan. Atau kalau kita melihat ya, pemboros itu adalah saudara-saudaranya setan ya. Jadi setan itu sangat ingkar kepada Allah ya. Jadi itu di ayat 27 surat Al-Isra. Ada juga di surat Al-Isra ya ayat 31 tentang makan dan minum ya. Sesungguhnya ya makan dan minum itu ya janganlah berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai ya sesuatu yang berlebihan. Jadi kalau kita makan, minum jangan berlebihan. Jadi ada dua nih. Berlebihan itu yang pertama boros. Kalau boros tuh ibaratnya saudara-saudara setan lah ya. Orang yang menghambur-hamburkan sesuatu yang tidak berfaedah itu kita hindarkan ya. Kalau seperti di surat Al-Isra ayat 27. Tapi kalau di surat Al-A'raf ayat 31 itu Allah tidak menyukai sesuatu yang berlebihan. Kalau makan dan minumannya secukupnya aja, jangan berlebihan. Berlebihan tuh contohnya mohon maaf ya. Kita kalau makan itu banyak semuanya, dan ketika kita banyak itu kita tidak habis gitu loh. Itu bukan mubazir. Kalau tidak habis diberikan ke yang orang-orang yang lain ya alhamdulillah nggak apa-apa ya. Tapi kalau udah habis akhirnya makan itu jadi sampah, itu kan sangat ya itu temannya setan itu, boros ya. Berlebihan itu tidak baik ya. Menyisakan makanan juga itu tidak baik sebetulnya. Makanya dilatih dari sekarang, kita harus ya jangan segala sesuatu yang berlebihan. Tadi hukum secara Islam itu ya, pedoman dalam surat Al-Quran saja kita patokannya. Surat Al-A'raf ayat 31 dan surat Al-Isra ayat 27 ya. Ya tadi Ustaz Habib sudah bilang di surat Al-A'raf ayat 30, dan janganlah kalian berlebih-lebihan. Ramadan mengajarkan kita menahan, bukan meluapkan. Namun seringkali berbuka justru menjadi ajang yang berlebihan. Then let this knowledge lie beyond this room and reflect in our daily activity. Terima kasih untuk sobat amal yang ada di rumah dan yang ada di studio, dan tidak lupa kami berterima kasih kepada Bank BJB yang telah mendukung acara kami. Akhirul kalam, saya Dian Musyrafah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.